Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Sabila. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Araniri, Banda Aceh. Perihal saya di sini ialah untuk mereview kembali webinar yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 pada jam setengah 8 malam hingga jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Webinar ini diadakan oleh salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro, dengan judul Dinamika Erlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia, yang dihadiri oleh dua narasumber kita, yaitu Bapak Dwi Susanto dan juga Bapak Anindya Wira Satya. Upwelling merupakan pembalikan massa air yang merupakan suatu fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Upwelling ini sangat penting peranannya pada air laut, terutama untuk organisme-organisme laut, karena upwelling terjadi oleh pergerakan angin, sehingga faktor utama yang menentukan upwelling ialah angin itu sendiri. Jadi pada ketika upwelling itu terjadi, maka komponen-komponen molekul-molekul atau organisme laut akan bergerak ke atas laut, dan kejadian itu komponen-komponen penting yang dibutuhkan oleh organisme di sekitaran permukaan air laut akan terpenuhi, seperti nutrisi yang dibutuhkan oleh organisme laut, dan juga seperti organisme-organisme kecil seperti fitoplankton, yaitu sebagai makanan organisme-organisme laut seperti ikan dan udang-udangan, dan juga mempengaruhi suhu, karena seperti kita tahu suhu merupakan salah satu komponen penting untuk organisme laut. Contoh dari upwelling ialah seperti angin barat yang akan bertiup ke timur pada kasus Laut Sulawesi dan juga Laut Maluku. Seperti yang kita ketahui, suhu pada Laut Sulawesi cenderung lebih hangat dibandingkan dengan suhu pada Laut Maluku yang lebih dingin. Ada faktor yang mempengaruhi suhu pada Laut Sulawesi. Mengapa Laut Sulawesi itu lebih hangat daripada laut di Maluku? Itu terjadi karena pada saat angin barat berhembus ke Laut Sulawesi, di sekitar Laut Sulawesi itu terdapat suatu penghalang yang akan mengeblok angin laut yang bertiup, sehingga angin tidak langsung lewat ke Laut Sulawesi. Contoh dari ini ialah seperti Gunung Gorontalo yang menghalangi jalannya angin langsung ke Laut Sulawesi akan tertahan oleh Gunung Gorontalo, sehingga laju anginnya itu akan cenderung lambat sehingga suhu pun susah berganti. Sedangkan pada Laut Maluku tidak terdapat hambatan dan halangan apapun, sehingga angin yang bertiup dari barat ke timur itu sangat lancar, yang menyebabkan angin sangat kencang dan langsung mengarah ke laut, sehingga udara atau suhu pada Laut Maluku lebih dingin daripada Laut Sulawesi. Upwelling merupakan faktor yang sangat penting peranannya pada air laut, karena semakin rendah suhu pada suatu tempat, maka semakin tinggi klorofil yang akan dihasilkan oleh tumbuhan di dalam air laut tersebut. Nah, pada klorofil yang tinggi akan menyebabkan air laut berwarna. Seperti yang kita tahu, klorofil merupakan zat warna hijau pada tumbuhan, maka laut pun akan lebih cenderung berwarna hijau. Pada perairan yang tingkat klorofilnya lebih tinggi, biasanya tangkapan ikan yang didapat akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan laut yang tingkat klorofilnya itu rendah. Karena dengan adanya klorofil dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada ikan-ikan yang ada di laut sekitaran tersebut. Pengaruh suhu pada musim angin barat akan cenderung lebih hangat daripada musim angin lainnya. Karena ketika suhu naik, massa air juga akan naik dan akan menyebabkan fenomena yang disebut dengan upwelling. Pada penelitian Bapak Anindya Wira Satya menyebutkan bahwa pada air laut terdapatnya proses upwelling dan erlindo. Erlindo atau juga disebut dengan Indonesia Troop Flow merupakan singkatan dari arus lintas Indonesia, ialah aliran massa air antara samudra
yang melewati perairan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia diapit oleh dua lautan besar, yakni Samudra Pasifik pada bagian utara dan timur laut, dan Samudra Hindia pada bagian selatan dan barat daya Indonesia. Arus yang dibawa juga mengandung suhu dari tempat asal air berhembus. Contohnya, arus air yang menghembus dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melewati Selat Sunda, maka arus air akan berputar dan juga langsung melaju ke Samudra Hindia. Hubungan antara upwelling dan air lindo dengan kebutuhan organisme laut itu sangat penting, karena ketika fenomena upwelling terjadi, maka komponen-komponen pada suatu air laut itu dapat berganti yang dibantu oleh angin, seperti oksigen, komponen natrium klorida dan lainnya, dan juga fitoplankton sebagai makanan dari ikan tersebut, dan juga suhu sebagai udara yang dibutuhkan setiap ikan dengan kisaran udara tertentu. Fenomena upwelling dan air lindo terhadap komponen-komponen air laut sangat berguna, karena fenomena-fenomena ini dapat membuat klorofil dihasilkan, dan klorofil akan menciptakan oksigen. Dan hubungan upwelling dan air lindo dengan kebutuhan organisme laut sangat penting, karena ketika upwelling terjadi, maka oksigen dan komponen udara di sekitarnya pun akan berganti. Karena ketika upwelling dan air lindo terjadi, maka tumbuhan-tumbuhan laut dapat menghasilkan klorofil yang sangat berguna untuk proses respirasi makhluk-makhluk laut. Contohnya seperti kandungan klorofil A yang sangat dibutuhkan oleh ikan. Nah, penelitian menunjukkan pada suatu tempat di air laut yang banyak terdapat klorofil A-nya, maka ikan pun akan semakin banyak di daerah itu, yang menyebabkan hasil tangkapan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang menghasilkan klorofil A lebih sedikit dengan daerah yang tadi. Baik, sekian review dari saya, Farisa Sabila, untuk webinar tentang upwelling dan air lindo yang dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Anindya dan Bapak Dwi. Terima kasih atas waktu kawan-kawan. Saya menyadari banyak sekali kekurangan pada review saya kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat menjadi ilmu bagi teman-teman yang menonton video ini semua.